Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk belajar mata pelajaran fikih kelas 8 Madrasah Sanawiyah bab 3, yaitu tentang puasa wajib dan sunnah. Coba perhatikan peta konsep berikut ini. Jadi terkait dengan puasa, kita tentunya nanti akan membahas mengenai ketentuan puasa, pengertian, hukum, dalil, syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal yang makruh dalam puasa. Kemudian setelah itu bahwasanya puasa itu terdiri dari dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, setelah itu kemudian yang terakhir nanti ada hikmah puasa. Nah, pada pertemuan pertama kita akan mempelajari terkait dengan ketentuan puasa, yaitu yang meliputi pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Mari kita pelajari hal-hal tersebut yang ada pada ketentuan puasa. Ini merupakan pertemuan pertama pada pembelajaran bab 3, yaitu puasa wajib dan sunnah. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari soma yasumu sauman wasyaman, yang mana artinya adalah menahan atau mencegah. Ini kata puasa merupakan pengertian secara bahasa, yaitu menahan atau mencegah, yang merupakan bentuk masdar dari kata soma yasumu soman wasyaman. Sementara itu menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Saya ulangi lagi. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Nah, setelah kita mengetahui pengertian puasa baik secara bahasa maupun secara istilah, kita lanjutkan mengenai syarat-syarat puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa, yaitu harus beragama Islam. Jadi syarat wajib yaitu orang yang berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama harus beragama Islam, karena yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, baligh, sudah dewasa. Orangnya sudah dewasa, sudah terkenai hukum-hukum syariat, terbebani hukum-hukum syariat karena sudah dewasa.
Sementara kalau masih anak-anak ini belum diwajibkan, belum terkena kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Yang ketiga adalah berakal sehat. Tentunya orang ini tidak gila. Tidak gila. Akalnya harus sehat. Dia memang benar-benar berakal sehat. Selanjutnya mampu. Orang tersebut mampu untuk melaksanakan puasa. Seandainya tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Seperti contoh orang yang sudah pikun, orang yang sudah jompo. Orang tua yang benar-benar sudah pikun, sudah jompo, tidak punya kekuatan untuk melaksanakan puasa, maka orang ini tidak diwajibkan puasa karena tidak mampu. Tentunya ada karena tidak mampu menjalankan puasa, tentunya ada gantinya atau apa namanya, dendanya, yaitu fidyah. Yang selanjutnya, suci dari haid dan nifas. Ini tentu bagi seorang wanita. Bagi seorang wanita. Kalau seorang wanita yang dalam kondisi suci dari haid dan nifas, kalau seorang wanita dalam kondisi haid dan nifas, ya tentunya orang tersebut, wanita tersebut tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Kecuali kalau sudah suci kembali, sudah suci, sudah bersih, suci dari haid dan nifas, maka orang tersebut, wanita tersebut wajib menjalankan puasa. Yang selanjutnya menetap mukim. Maksudnya menetap mukim, orang ini tidak sedang dalam bepergian, tidak sedang dalam kondisi musafir, bepergian. Kalau musafir, dia punya hak pilih apakah tetap melaksanakan puasa atau tidak menjalankan puasa. Seandainya si Ahmad sedang melakukan perjalanan yang telah memenuhi jarak tempuh untuk diperbolehkan jamak qashar, maka dia punya hak pilih apakah dia tetap akan bertahan dengan puasanya, dia boleh tetap melaksanakan puasa, dan dia boleh untuk tidak puasa. Tentunya kalau tidak menjalankan puasa, dia harus mengkodok puasa di lain waktu. Seperti itu. Jadi ada di syarat wajib ini ada beberapa perbedaannya. Seandainya misal contoh balik dewasa, kalau dia masih anak-anak dia tidak wajib, tapi ketika sudah balik dia tidak wajib mengqadha. Berakal sehat, ketika dia sedang dalam kondisi gila karena memang benar-benar gila, bukan karena sengaja untuk menjadi gila, ya dia juga tidak diwajibkan juga. Harus mampu ketika dalam kondisi seperti yang tadi saya sebutkan, adalah orang tua yang sudah mungkin sampai akhir hayatnya sudah tua, jompo, tidak mampu. Nah, dia tidak wajib mengqadhanya, tapi ada alternatif, yaitu memberi makan fakir miskin. Suci dari haid dan nifas. Ketika sudah suci, misalkan ketika sedang haid, orang tersebut sedang haid atau sedang nifas, wanita tersebut ketika sudah suci, maka juga wajib mengqadha puasanya. Begitu kalau menetap, dia punya hak pilih apakah tetap berpuasa atau tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadhanya. Sementara itu, untuk syarat sahnya, agar puasa tersebut sah, syaratnya adalah yang pertama Islam, sama dengan syarat wajibnya. Satu, biar sah puasanya juga harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu orang tersebut mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, sama ini juga seperti syarat wajib tadi. Kalau ingin puasanya sah, ya suci dari haid dan nifas. Misalkan ada seorang wanita ketika menjalankan puasa, dia posisi dalam kondisi suci, tapi
di siang hari dia kemudian haid dan nifas, maka otomatis puasanya tidak sah. Yang keempat, berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Jadi memang puasanya itu bukan pada hari-hari yang diharamkan. Contohnya pada hari tasyrik, pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Selanjutnya, rukun puasa. Ada 2 rukun puasa yang memang harus perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Ini yang dimaksud dengan niat, menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib maka kita harus berniat sebelum datang fajar. Sementara itu untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan setelah terbit fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan lain-lain. Nah, itu adalah rukun puasa yang pertama, yaitu niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Perbedaannya niat puasa di dalam puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu harus sebelum dilakukan sebelum datang fajar. Kalau sementara puasa sunnah itu boleh dilakukan sebelum fajar atau setelah fajar, dengan catatan bila niatnya setelah fajar itu harus belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Misal si Ahmad pada pukul 8 dia belum makan apa-apa. Ini pada hari Kamis, si Ahmad pada pukul 8 dari terbit fajar tadi, sampai pukul 8 dia belum makan apa-apa. Nah, kemudian Ahmad berpikir, oh karena ini hari Kamis dan saya belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian si Ahmad berniat untuk melakukan puasa sunnah Senin. Nah, puasa sunnah pada hari Senin ini boleh kalau puasa sunnah. Sementara itu rukun puasa yang nomor 2 yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Ini rukun puasa yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Nah, selanjutnya ada sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa diantaranya adalah makan sahur. Kalau tidak sahur bagaimana? Boleh, tapi disunahkan untuk sahur. Mengakhirkan makan sahur, jadi sudah mendekati detik-detik terbitnya fajar, mendekati makan sahur. Menyegerakan berbuka, disegerakan berbuka ketika memang sudah pada waktunya berbuka, segeralah berbuka. Membaca doa ketika berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu ketika doa berbuka puasa. Yang selanjutnya memberi buka puasa pada orang lain. Nah, ini disunahkan juga memberi bukaan kepada orang yang sedang berpuasa atau takjilan. Nah, selanjutnya memperbanyak amal-amal soleh, tadarus Quran, wiridan, zikir, sholawatan, baca Al-Quran, sholat sunnahnya. Nah, ini pada waktu puasa ini tentunya disunnahkan, diperbanyak. Sementara itu hal-hal yang makruh ketika puasa,
selanjutnya, nah makruh puasa. Yang pertama apa, gambar apa itu? Ini gambar orang yang berkumur secara berlebih-lebihan. Makruh yang selanjutnya adalah gosok gigi juga makruh ketika sudah berpuasa. Selanjutnya mencicipi makanan. Awas, mencicipi bukan memakan makanan, tetapi mencicipi hanya sampai ujung lidah, tidak sampai ditelan. Apakah makanannya ini rasanya sudah pas, kurang bumbu apa misalkan. Seandainya hanya dicicipi di ujung makanan kan terasa itu, oh ini kurang manis, oh ini kurang asin, oh ini keasinan. Ini kalau dicicipi ini tidak membatalkan puasa, tetapi hanya makruh. Tapi ingat, tidak sampai ditelan makan. Kalau sampai dimakan telan ya batal puasanya. Selanjutnya itu ada gambar orang yang sedang dipekam. Ini menunjukkan bahwa pekam pada ketika puasa itu hukumnya makruh. Selain pekam ada juga ketika disuntik juga makruh. Nah, ini yang terakhir dari ketentuan puasa, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jelas kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, lupa, bagaimana? Nah, ketika ingat dia harus berhenti. Kalau sudah berhenti karena lupa, maka tidak membatalkan puasa. Sementara kalau sengaja, makan minum sengaja, ya jelas ini batal puasanya. Murtad, tiba-tiba ketika naudzubillah min dzalik, tiba-tiba ketika sedang berpuasa karena diajak oleh seseorang untuk meninggalkan agamanya, kemudian dia murtad, nah, otomatis puasanya batal. Muntah dengan sengaja muntahnya karena memang disengaja agar muntah. Nah, ini juga membatalkan puasa. Keempat, keluar darah haid dan nifas sedang puasa, jam 12 siang haid, nah, maka puasanya batal. Keluar air mani atau sperma dengan disengaja, ini juga dengan disengaja. Apabila karena keluarnya waktu tidur, sedang tidur kemudian bermimpi dan keluar air mani, ini tidak batal. Kalau keluarnya dengan sengaja, istilah sengaja itu gimana? Ya disengaja, ini batal. Selanjutnya, merubah niat puasa. Puasanya niatnya dirubah, tidak seperti niat awalnya. Nah, ini maka puasanya batal. Yang terakhir adalah hilang akal. Hilang akal ini maksudnya hilang akal karena mabuk atau pingsan atau karena gila. Itulah beberapa hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian mari kita selesaikan. Di sini ada tabel amalan-amalan sunnah dalam puasa. Kalian nanti bisa memilih apakah itu sunnah, makruh, apakah membatalkan atau tidak membatalkan. Nah, tentunya dari ketentuan-ketentuan puasa yang telah kita pelajari meliputi pengertian, terus syaratnya baik syarat wajib maupun syarat sah, kemudian rukun, hal-hal yang makruh dalam puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa, dan contoh-contoh tadi yang telah kita pelajari. Dari tabel ini kemudian kamu bisa menentukan apakah ini sunnah, makruh, membatalkan atau tidak membatalkan. Kalian bisa diconteng mana yang tepat. Ada 10 nomor. Misal nomor 1, Amir berbuka dengan 3 buah kurma dan segelas teh manis. Sunnah, makruh, batal, tidak batal. Ini termasuk perbuatan sunnah karena diawali dengan hal-hal yang manis. Dengan hal-hal yang manis ketika berbuka ini juga sunnah.
Nah, selanjutnya nomor 2, Zainab muntah-muntah karena masuk angin. Muntah di sini Zainab. Tadi bagaimana? Muntahnya harus bagaimana? Apakah ini terus termasuk sunnah, makruh, batal atau tidak? Batal. Nah, sampai nomor 10 kalian bisa kerjakan agar mengetahui sudah sejauh mana kalian memahami tentang ketentuan puasa. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua dan kita dimudahkan menuju surganya Allah karena sedang menempuh jalan ilmu. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.